Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Hijrah di Liputan Seputar Sukorejo. Baik pemirsa, pada siang hari ini Fakultas Dakwah dan Usuluddin mengadakan asesmen lapangan program studi komunikasi dan penyiaran Islam yang bertempat di kampus 10. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Ibrahimi melaksanakan asesmen lapangan sebagai bagian dari proses akreditasi program studi. Kegiatan tersebut berlangsung hikmat dan tertib. Kedatangan para asesor disambut hangat oleh grup Hadra Al-Hufat. Hadir dalam kegiatan tersebut, Asesor 1 Profesor Dr. Andes Najahan Musyafaq MA dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dan Asesor 2 Dr. Yopi Kusmiati MSI dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Turut hadir pula Rektor Universitas Ibrahimi Dr. Haji Hoirul Anwar MHI, Kepala Bidang Pendidikan Tinggi Dr. Min Haji MPDI, Wakil Rektor 1 Muhammad Hadori SAG MA, Wakil Rektor 2 Nyai Haji Juwairi Fawaid MPDI PhD, Wakil Rektor 3 Kiai Haji Ahmad Fadail SHMH, Dekan Fakultas Dakwah dan Usuluddin Wisri SSOS MPDI MSOS, Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Nuril Anwar MSOS, dan segenap sivitas akademika. Kegiatan siang hari ini merupakan kegiatan asesmen lapangan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Kebetulan yang menjadi asesor adalah dari UIN Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Najahan Musyafaq, dan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Dr. Yopi Kusmiati. Kegiatan ini bertujuan ingin mengevaluasi sejauh mana program studi menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Harapan dari kegiatan ini bagi program studi dapat meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tingginya dan juga mudah-mudahan mendapatkan akreditasi yang sesuai dengan harapan bersama. Acara pembukaan asesmen lapangan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Universitas Ibrahimi. Kemudian dipandu oleh pembawa acara Desmita Dwi Aulia. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Nurus Somadiah. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Ibrahimi Dr. Haji Hoirul Anwar MHI menyampaikan harapannya agar pelaksanaan asesmen lapangan berjalan lancar dan memperoleh hasil terbaik bagi program studi KPI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, walaupun kita di ujung timur Pulau Jawa, tentu kampus ini punya keunikan dan karakteristik tersendiri. Sebagai pertama, bahwa kampus ini ada di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo, sehingga visi daripada Universitas Ibrahimi adalah menjadi perguruan tinggi pesantren yang unggul dan berdasar global. Mengapa kita menetapkan visi sebagai perguruan tinggi pondok pesantren? Karena memang kita mengikuti sejarah bahwa pendidikan di Indonesia yang pertama adalah pesantren. Kemudian kehadiran universitas di pondok pesantren ini jauh sebelumnya adalah yang pondasinya kuat adalah pondok pesantren. Sehingga atas dasar itulah kita menetapkan visi universitas adalah sebagai perguruan tinggi pondok pesantren. Pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo ini, kalau kita baca sejarah, pernah ditempati sebagai tempat munas alim ulama tahun 83, kemudian muktamar NU ke-27 tahun 1984 dengan satu keputusan yang cukup fenomenal, diantaranya adalah penetapan asas tunggal Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian satu juga ditetapkannya Gus Dur sebagai ketua umum Tanfidah PBNU yang pertama. Jadi itu keputusan yang cukup fenomenal. Kemudian juga di pondok ini telah diselenggarakan beberapa kali muktamar, selain muktamar NU dan muktamar pemikiran NU, pemikiran ketika muncul liberalisme pemikiran Islam di pondok ini ditempati muktamar pemikiran NU. Saat itu pengasuhnya adalah
Al-Maghfur lahu Kiai Haji Ahmad Fawait Hasan, di mana saat itu adalah anak-anak itu banyak yang berfamiliar dengan pemikiran itu, kemudian Kiai Fawait memfasilitasi mereka agar tidak lihat diskusinya ditampung di sini menjadi kegiatan utama pemikirannya. Selain itu juga saat itu di pesantren ini juga pernah diselenggarakan muktamar sastra yang pertama. Jadi muktamar sastra yang diselenggarakan pertama kali di pondok pesantren. Saat itu nanti tahun 2019 dengan pengasuh yang sekarang Kiai Haji Raden Ahmad Azhar Ibrahim. Kemudian juga pernah diselenggarakan muktamar pertemuan ya, komunitas inklusif ya, tahun 2024 ya. Jadi komunitas-komunitas inklusif dari berbagai jenis inklusi, mereka semuanya ada di pondok pesantren. Pertama kali di pondok pesantren, yang sebelumnya di luar pondok pesantren. Sementara itu, Profesor Dr. Andes Najahan Musyafaq MA selaku asesor menegaskan bahwa asesmen lapangan penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi nyata di lapangan. Nah, kejadian kedua, antara dokumen sama realitas itu sama persis. Ya, dokumennya yang begitu, realitasnya yang begitu. Kadang-kadang dokumennya tidak bagus, realitasnya nggak bagus. Dokumennya bagus, realitasnya juga bagus. Nah, kalau ini berarti jujur. Kadang-kadang jujur atau kadang-kadang itu terlalu lugu. Apalagi kemudian yang tidak tahu, tidak ada bimbingan, mengatakan tidak ada ya tidak ada, gitu kan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu dokumennya atau realitasnya dibalik lebih bagus daripada dokumennya. Kenapa begitu? Ya karena tidak sempat, karena Pak Rektor tadi harus Desember 2024 harus submit, dan itu LPN dipaksa. Nah, itu sudah bentuk timnya bekerja, kan gitu kan? Tim kriteria 1 sampai kriteria 9, kan gitu kan? Nah, itu kemudian mengumpulkan semua, tapi tidak ada sinkronisasi. Sehingga di atas itu jumlah mahasiswa 50, misalkan di bawah mahasiswa 100. Itu nggak sinkron. Karena timnya berbeda. Kita sama-sama bekerja tapi tidak kerjasama. Nah, gitu kan. Nah, karena tadi Pak Rektor dipaksa oleh Pak Rektor itu kan. Nah, gitu. Oleh karena itu kami kesini, Bunyai dan Pak Rektor semuanya, kami tidak akan menemukan atau tidak akan mencari-cari kekurangan, kesalahan, sama sekali tidak. Karena kekurangan dan kesalahan sudah ada di lemburan, Pak. Jadi tidak. Kami tidak akan mencari itu. 2 kali balikan ya. Kami nggak mencari. Kami hanya akan melakukan verifikasi, klarifikasi. Acara pembukaan kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Dr. Min Haji MPDI. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan asesmen lapangan. Para asesor meninjau secara langsung berbagai fasilitas program studi KPI, di antaranya studio penyiaran radio dan televisi. Kegiatan tersebut juga diisi dengan penyampaian laporan penelitian program studi serta evaluasi hasil asesmen oleh para asesor. Dalam penyampaiannya, asesor menuturkan bahwa proses akreditasi merupakan langkah penting untuk menilai kualitas dan pencapaian program studi, baik dari aspek akademik, sarana dan prasarana, maupun pengelolaan kelembagaan. Saya Dr. Yofi Kusmiati MSI, selaku asesor BAN PT dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, merasa bahagia dan senang sekali bisa melakukan asesmen lapangan di Prodi KPI Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo. Satu universitas yang memang dilandasi dari pesantren, berbasis pesantren, maka para sivitas akademikanya juga memiliki jiwa santri, sehingga ketika masuk ke dalam kampus Ibrahimi ini serasa masuk di pondok pesantren ya. Jadi kami merasa tersanjung atas sambutan dari semua pihak,
dari mulai pimpinan, dosen, mahasiswa, dan semuanya. Harapan kami mudah-mudahan program studi KPI Universitas Ibrahimi ini semakin maju, semakin meningkat, dan bisa mencetak generasi-generasi yang selanjutnya bisa bermanfaat bagi umat, berguna bagi nusa dan bangsa. Dan mudah-mudahan ke depan semua sivitas akademika prodi KPI ini memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga dari mulai mutu mahasiswa, mutu dosen, mutu sarana prasarana, dan lain sebagainya, ini semuanya bisa meningkat sehingga menjadikan prodi KPI ini semakin unggul. Terima kasih kepada semuanya, semangat selalu untuk menuju ke arah yang lebih baik dan selalu membudayakan jiwa-jiwa santri di dalam sivitas akademika Universitas Ibrahimi, khususnya di prodi KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Rangkaian kegiatan asesmen lapangan kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Fadail SHMH. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata kepada para asesor sebagai bentuk apresiasi dari fakultas. S3 TV melaporkan.